Orang dekat Menhan Prabowo Subianto, politisi Gerindra senior, ditangkap hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Hari ini ada sebuah berita yang sangat membuat kita terkejut, membuat kita prihatin dan tidak disangka sama sekali. Dapat tidak orang dekat Prabowo, orang yang dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk duduk di salah satu kursi kabinetnya, tapi faktanya hari ini ditangkap oleh aparat. Baik, saya baca berita lengkapnya belum lama ini, hari Rabu 25 November 2020. Jakarta, KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan KPK, Edi Prabowo. Jakarta, KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membenarkan hal tersebut. Ia betul ditangkap, kata Gufron kepada detik.com pada hari Rabu 25 November 2020. Gufron tidak menyebut secara rinci terkait penangkapan ini. Informasi lebih lanjut perihal penangkapan ini akan disampaikan secara resmi oleh KPK. Perkembangan lebih lanjut nanti tunggu ekspos, katanya. Edi ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari San Francisco, Amerika Serikat. Sejumlah orang turut ditangkap bersamanya, termasuk istrinya yang merupakan anggota Komisi 5 DPR. Gufron mengonfirmasi penangkapan Edi terkait ekspor benur atau benih lobster. Saat ini rombongannya ditangkap masih diperiksa di KPK. Penyidik senior KPK Novel Baswedan terlibat dalam operasi penangkapan ini. Saat rombongannya ditangkap dibawa ke gedung KPK sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, Novel terlihat masih berada di gedung KPK. Elit Gerindra yang dihubungi belum respon pertanyaan wartawan. Pimpinan Komisi 5 DPR juga belum mendapat kabar resmi soal informasi penangkapan istri Edi. Siapakah Edi Prabowo? Baik, sekilas saya bacakan informasi tentang sepak terjang Edi Prabowo. Nama Edi Prabowo semakin dikenal sejak dia ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mengemban tugas di KKP. Edi Prabowo menggantikan menteri sebelumnya Susi Pujiastuti. Selama menjabat, tidak sedikit kebijakan Edi Prabowo yang menuai kontroversi karena bertolak belakang dengan kebijakan sebelumnya. Salah satunya soal ekspor benih lobster yang tadinya dilarang, kini dibuka oleh Edi Prabowo. Menurutnya hal itu penting lantaran banyak nelayan yang hidupnya bergantung pada budidaya komoditas satu ini. Jangan melihat dari satu sudut pandang saja ya. Saya ingin buka kembali ekspor ini karena ada masyarakat kita yang lapar gara-gara dilarang, gara-gara ada peraturan ini, yakni larangan penangkapan benih lobster. Ini yang harus dicari jalannya. Saya nggak benci dengan kebijakan yang dulu, tapi saya hanya ingin mencari jalan keluar. Bagaimana masyarakat nelayan bisa terus hidup dan tersenyum, kata Edi saat ditemui di kediaman Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta pada hari Rabu 25 Desember tahun 2019 yang lalu. Selain itu juga soal penenggelaman kapal maling ikan ilegal. Jargon tenggelamkan selalu disuarakan oleh Susi sebagai pendahulunya seakan benar-benar tenggelam di masa Edi. Sejak kepemimpinannya memilih mengurangi praktek penenggelaman kapal ikan ilegal. Dia lebih memilih kapal tersebut digunakan kembali oleh nelayan atau sekolah perikanan yang membutuhkan. Kemudian soal larangan penggunaan cantrang juga direvisi oleh Edi Prabowo. Kini penggunaan cantrang diperbolehkan lagi untuk melaut. Menurutnya semua alat tangkap sama saja, yang penting sesuai aturan. Saya pikir alat tangkapnya ada saja, yang penting sesuai aturan. Jangan terlalu mendikotomi atau mempertentangkan suatu alat tangkap, kata Edi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jakarta Pusat 20 Februari 2020 yang lalu. Nah, sekilas tentang Edi Prabowo demikian. Ternyata ada udang, ada lobster di balik batu.
Ekspor lobster yang dulu dilarang dibuka kembali dan ternyata telah menjerat dirinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.